Malam ke-20. Pada malam ke-20, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wazir memperlakukan Nuruddin dengan hormat dan penuh kasih sayang. Anakku, ceritakanlah mengapa engkau sampai meninggalkan kakakmu. Sebab setelah ini aku akan membawamu menghadap raja agar bisa menggantikan kedudukanku. Pinta Wazir kepada Nuruddin pada suatu hari. Mendengar permintaan mertuanya, Nuruddin kemudian menceritakan kisah pertengkarannya dengan kakaknya hingga ia bertemu dengan mertuanya itu. Berkat kebaikan ayahandalah hingga hamba bisa menjadi suami dan putri dari putri ayahanda, tambah Nuruddin. Wazir tersenyum. Anakku, lihatlah diri kalian yang sudah berbeda pendapat. Bahkan sebelum kalian beristri dan mempunyai anak, sekarang temui istrimu. Besok kita akan menghadap raja. Sementara itu, ketika Syamsuddin pulang, ia tidak menemukan adiknya. Ia lalu bertanya kepada para pelayan. Saat tuan berangkat, ia pun berangkat tepat pada saat matahari terbit. Ia berpesan kepada kami agar tidak mengikutinya. Katanya, ia akan pergi selama 3 hari ke arah Qalyubiyah. Namun sampai saat ini kami tidak mengetahui keberadaannya, jawab para pelayan. Mendengar penjelasan para pelayan, Syamsuddin teringat akan perselisihannya dengan sang adik. Ia menyesal karena harus kehilangan saudaranya. Adikku pasti sudah pergi jauh, namun aku harus menemukannya kemanapun ia pergi, gumamnya. Maka Syamsuddin membuat surat kuasa dan menyuruh semua utusan untuk mencari Nuruddin. Para utusan sampai di kota Al-Halabi, namun mereka tidak berhasil menemukan Nuruddin, sehingga mereka kembali ke Mesir. Syamsuddin nyaris putus asa. Sungguh, perbuatanku telah melampaui batas hingga menyakiti hati adikku sendiri. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah, kata Syamsuddin kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah menakdirkannya menikah dengan salah seorang putri hartawan Mesir tepat pada hari yang sama dengan pernikahan Nuruddin di Basrah. Demikian pula dengan malam pertamanya. Sungguh Allah Maha mengatur dan Maha menentukan segala sesuatu. Dengan takdir Allah pula, istri Syamsuddin melahirkan seorang putri yang sangat cantik bagaikan rembulan pada malam 14. Sementara itu, nun jauh di kota Basrah, pada saat yang bersamaan, istri Nuruddin juga melahirkan seorang putra yang ketampanannya meredupkan matahari dan bulan. Putra Nuruddin dinamai Hasan Badruddin. Wazir menyambut kehadiran cucunya dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Pada hari ke-7 di rumah Nuruddin diadakan perjamuan. Para tamu hadir membawa berbagai hadiah yang indah. Pada suatu hari, Wazir mengajak Nuruddin menghadap raja. Ketika berada di hadapan raja, Nuruddin membungkuk penuh hormat dan mengucapkan sebuah syair pujian. Baginda yang bijaksana, terimalah salam hormat dari kami yang hina. Semoga baginda panjang umur dan bahagia, dicintai rakyat sepanjang masa. Raja menyampaikan terima kasih atas pujian yang diberikan kepadanya. Siapakah pemuda yang bersamamu ini? Tanya raja kepada wazir. Wazir menjawabnya panjang lebar, menceritakan perjalanan hidup Nuruddin sampai menjadi menantunya. Wahai baginda, hamba ingin agar anak hamba, Nuruddin, menggantikan tugas hamba sebagai wazir. Sebab hamba merasa sudah uzur, sedangkan Nuruddin tampak masih gagah dan terpelajar. Oleh karena itu, hamba mohon agar baginda menunjuknya menjadi wazir sebagai penghargaan atas pelayanan hamba selama ini, ucap wazir. Wazir membungkuk penuh takzim. Raja memperhatikan Nuruddin dan ia merasa puas dengan sikap dan ucapannya. Maka raja mengabulkan permohonan wazir. Raja memerintahkan agar Nuruddin diberi jubah kehormatan sebagai tanda diangkatnya ia sebagai wazir. Nuruddin juga diberi seekor pighal besar dan indah sebagai kendaraan tunggangan, serta ditetapkan menerima gaji sebagai wazir. Wazir dan Nuruddin akhirnya pulang dengan penuh kebahagiaan. Rupanya si kecil Hasan Badruddin mendatangkan keberuntungan kepada kita, kata keduanya hampir bersamaan. Hari-hari selanjutnya Nuruddin pergi menghadap raja dan melakukan pekerjaannya sebagai wazir. Seluruh kewajiban dilaksanakannya dengan sempurna. Demikianlah
Hari-hari berlalu dan Nuruddin semakin bangga dengan keadaan putranya, Hasan Badruddin. Anak itu telah tumbuh sehat dan ketampanannya semakin menggetarkan isi rumah. Saat Hasan Badruddin berusia 4 tahun, kakeknya jatuh sakit. Sang kakek mewasiatkan seluruh kekayaannya untuk Hasan Badruddin. Beberapa hari kemudian, kakek tercinta itu dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa. Ketika Hasan Badruddin berusia 7 tahun, Nuruddin menitipkan anaknya kepada ulama kerajaan agar dididik berbagai akhlak mulia dan diajari berbagai ilmu pengetahuan. Dalam waktu yang singkat, Hasan Badruddin sudah mampu menangkap pelajaran dari gurunya dengan baik. Ia bahkan telah hafal Al-Quran, namun hingga saat itu ia belum pernah berkeliling kota Basrah. Pada suatu hari, Nuruddin menyuruh Hasan Badruddin mengenakan pakaian indah dan mengajaknya menaiki bighal kerajaan menuju istana Raja Basrah. Ketika melihat ketampanan Hasan Badruddin, Raja terkagum-kagum. "Ajaklah anakmu ini setiap hari," pinta Raja. Sejak itu, Hasan Badruddin selalu dibawa serta oleh Nuruddin ke istana. Saat Hasan Badruddin telah memasuki usia 15 tahun, Nuruddin mulai tua dan melemah. "Ketahuilah, sesungguhnya dunia adalah tempat yang fana, sedangkan akhirat adalah tempat yang abadi. Sebelum aku meninggalkanmu menuju tempat yang abadi itu, ketahuilah, engkau mempunyai seorang paman yang menjadi wazir di Mesir. Aku meninggalkannya tanpa izinnya, tetapi itu sudah menjadi takdir Allah," ucap Nuruddin suatu kali kepada putranya. Nuruddin mengambil gulungan kertas dan menuliskannya apa yang telah dialaminya sejak tinggal di Mesir hingga menjadi wazir di Basrah. Ia juga mencatat hari perkawinan dan hari kelahiran anaknya. Di akhir suratnya, ia menuliskan bahwa surat itu ditunjukkan untuk kakaknya yang menjadi wazir di Mesir. Gulungan kertas itu diberikannya kepada Hasan Badruddin. "Anakku, simpanlah gulungan kertas ini, jangan sampai hilang. Pergilah ke Mesir, temuilah pamanmu, dan serahkan gulungan kertas ini," pinta Nuruddin. Hasan Badruddin menerimanya dengan penuh takzim. Ia menyimpannya di dalam jahitan tutup kepala. Dengan berlinang kesedihan, ia meratapi ayahnya yang sedang sekarat. Sesaat kemudian, takdir Allah berlaku. Nuruddin, sang wazir Basrah, menghadap Ilahi. Seluruh kota Basrah kembali berkabung, larut dalam kesedihan. Mereka membakar dupa di saat penguburannya. Hampir 2 bulan sejak kematian ayahnya, Hasan Badruddin tidak juga menghadap raja. Hal ini membuat raja kecewa. Ia menunjuk wazir baru dan memerintahkan bendahara kerajaan beserta wakil-wakilnya untuk merebut kekayaan wazir Nuruddin yang telah wafat, menyita seluruh uang, seluruh rumah, dan harta benda lainnya, tanpa menyisakan sedikit pun. Ketika itu, wazir yang baru diangkat mengajak beberapa pembesar istana menuju rumah wazir Nuruddin untuk menangkap Hasan Badruddin. Kebetulan di antara rombongan terdapat bekas budak wazir Nuruddin. Ketika mendengar adanya perintah itu, ia segera memacu kudanya menemui Hasan Badruddin. Sesampainya si budak di rumah Hasan Badruddin, ia melihat pemuda itu sedang duduk di beranda rumah dengan kepala tertunduk sedih. Maka budak itu memberitahukan apa yang sedang terjadi. "Saudaraku, apakah cukup waktuku untuk masuk ke rumah mengambil perbekalan?" tanya Hasan dengan tubuh gemetar. "Tidak cukup, tuanku. Tuan harus pergi saat ini juga." Maka saat itu juga Hasan Badruddin bangkit, mengenakan jubah dan tutup kepala, lalu pergi menunggang bighal dengan pikiran tak menentu. Ia pergi tanpa tahu kemana hendak menuju. Di tengah perjalanan, ia memutuskan untuk pergi ke kuburan ayahnya. Saat berada di antara pusara di pekuburan, ia bertemu dengan seorang yang tampak dari caranya berpakaian adalah penganut agama Yahudi. Orang itu mengenalkan dirinya sebagai penukar uang. "Tuan, engkau hendak pergi kemana?" tanya si Yahudi. "Sebab hari sudah menjelang malam, sedang Anda tampak sedang berduka dan tidak membawa perbekalan sedikit pun." "Saat aku tertidur, ayahku datang dalam mimpiku. Maka aku segera menuju kuburannya agar tidak kemalaman," sahut Hasan Badruddin. "Tuan, sebelum ayahmu wafat, ia telah mengirim kapal-kapal dagangnya untuk membeli barang-barang dagangan. Sebagian kapal itu telah tiba.
Maka kuharap engkau tidak menjual muatan kapal itu kecuali kepadaku." Hasan Badruddin setuju. "Aku akan membeli barang itu seharga 1.000 dinar. Ini, ambillah uangnya, Tuan." Si Yahudi mengeluarkan sebuah pundi dari keranjangnya dan menyerahkan uang 1.000 dinar. Hasan Badruddin menerimanya dengan sukacita. "Tuanku, tuliskanlah untukku sebuah maklumat bahwa kita telah melakukan akad jual beli," pinta si Yahudi. Lalu Hasan Badruddin mengambil sehelai kertas dan menuliskan kata-kata berikut. "Hasan Badruddin, putra Wazir Nuruddin, telah melakukan akad jual beli kepada Ishak, orang Yahudi, untuk muatan kapal milik wazir yang akan segera tiba, dan telah menerima pembayarannya." Ishak menyimpan maklumat tersebut, kemudian keduanya berpisah, dan Hasan Badruddin meneruskan perjalanannya melewati batu-batu nisan di pekuburan, hingga sampai di kuburan ayahnya. Lama Hasan Badruddin menatap nisan ayahnya. Ia terus menerawang dan merenungkan segala kebahagiaan yang telah didapatnya dan entah berapa lapisan duka yang siap menghadangnya. Ia benar-benar bingung, tidak tahu kemana akan pergi. Karena kelelahan, ia tertidur di sisi kuburan. Tanah pekuburan itu rupanya dihuni oleh jin-jin Islam yang biasa berlindung di situ saat siang dan terbang ke kuburan lain saat malam menjelang. Malam itu, sesosok jin perempuan keluar hendak terbang. Namun, ia takjub melihat seorang pemuda yang sangat tampan terbaring di sisi kuburan. "Ini pasti makhluk dari surga yang tercipta untuk membuat iri semua makhluk lainnya," gumam jin itu. Setelah memandangnya beberapa lama, jin itu melesat ke angkasa. Ternyata ia bertemu dengan jin lelaki. "Engkau dari mana?" tanya jin perempuan. "Aku dari negeri Mesir," jawab jin lelaki. "Maukah engkau pergi bersamaku ke tanah pekuburan tempatku berlindung? Ketahuilah, di sana ada manusia yang sangat tampan." Jin laki-laki itu mengangguk mengiyakan. Maka mereka berdua menukik menuju pekuburan. "Sepanjang hidupmu, pernahkah engkau melihat lelaki yang lebih tampan dari pemuda itu?" tanya jin perempuan kepada jin lelaki tatkala keduanya sudah mendarat di pekuburan, di dekat tergeletaknya Hasan Badruddin. "Segala puji bagi Allah yang tidak tertanding. Saudaraku, demi Allah, izinkan aku menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang luar biasa yang aku saksikan malam ini juga di negeri Mesir," ucap jin lelaki tatkala melihat pada Hasan Badruddin. "Ceritakanlah kepadaku," pinta jin perempuan. Kemudian jin laki-laki pun bercerita.